Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3J Manajemen Universitas Pakuan Bogor akan mempresentasikan materi analisis rasio laporan keuangan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 yang terdiri dari 5 orang. Saya sendiri Wiguna Saputra, NPM 378. Selanjutnya, Saya Enina Nurelawanti, NPM 0211200381. Saya Audrey Febriani, Saya- NPM 0211202361. Saya Gita Cahyani, NPM 0211200352. Dan saya Malisa Dinia, NPM 02111348. baik, yang akan pertama menjelaskan Gita Cahyani. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan PT Waskita Beton Precast. Lalu di sini ada rasio-rasio perbandingan. Yang pertama, current rasionya itu 67,48%, quick exit test ratio 52,86%, debt rasionya 89,04%. Yang selanjutnya rasio likuiditasnya yaitu ada rasio lancar dan rasio cepat. Rasio lancarnya 67,48%, rasio cepatnya 53%. Lalu rasio profitabilitas ROA-nya itu 0,99%, ROE-nya itu 9,04% dan NPM-nya 4,73%. Lalu selanjutnya ada rasio leverage, yaitu DAR-nya 89,04%, DER-nya 812,15%. Selanjutnya ada rasio aktivitas TAT, yaitu 0,21 dan ITR-nya 2,05. Yang terakhir adalah rasio pasarnya EPS-nya itu 0,03, PR-nya 10.183,89, PBV-nya itu 920.000,16. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada analisis laporan keuangan PT Solusi Bank Indonesia. Lalu ada rasio-rasio perbandingannya. Yang pertama ada current rasionya 101,81%, quick rasionya 76,50%, debt rasionya 63,52%. Selanjutnya ada rasio likuiditas. Yang pertama ada rasio lancar 101,81%, rasio cepatnya 76%. Ada rasio profitabilitas, ROA-nya 2,98%, ROE-nya 8,18%, dan NPM-nya 6,12%. Selanjutnya ada rasio leverage. Yang pertama ada DAR 63,52%, DER-nya 174,09%, rasio aktivitas TAT-nya 0,49 dan ITR-nya 9,64. Selanjutnya yang terakhir ada rasio pasar. Yang pertama ada EPS-nya 0,24, PER-nya 6.022,55 dan PBV-nya 492,42. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Audrey. Dipersilahkan. Selanjutnya ada analisis rasio laporan keuangan dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Yang pertama ada current rasio 237,97%, ada quick exit test ratio ada 1099,81%, ada debit rasio 18,90%. Selanjutnya ada rasio likuiditas, rasio lancarnya 237,97%, rasio cepatnya ada 1.100%. Rasio profitabilitasnya ada ROA 6,61%, ROE-nya 12,73%, NPM-nya 12,73%. Rasio leverage-nya ada DAR 18,90%,
DER-nya 23,31%. Rasio aktivitasnya ada TAT sama ITR. TAT-nya 0,52, ITR-nya 7,78. Yang terakhir ada rasio pasar. IPS-nya 0,0049068, PER-nya 29,499,384,03, PBF-nya ada 2.402,833,38. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wiguna. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis rasio laporan keuangan PT Semen Batu Raja Persero Tbk tanggal 31 Desember 2020. Lalu di sini saya akan memaparkan rasio perbandingannya. Current rasio 133,03%, quick rasio 103,64%, debt rasio 40,60%. Lalu rasio likuiditas terbagi menjadi dua, rasio lancar 133,03%, rasio cepat 104%, rasio profitabilitas itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ROA 0,11%, ROE 0,03%, NPM 0,07%. Lalu ada rasio leverage DAR 40,60%, DER 68,35%. Lalu ada rasio aktivitas TAT 0,30, ITR 6,89. Lalu ada rasio pasar EPS 0,000936223 per 1.201.637,9, PBF Rp419,45. Selanjutnya akan dibacakan oleh Malisa. Yang terakhir ini ada analisis rasio laporan keuangan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Yang pertama ada current ratio 110,91%, yang kedua ada quick ratio 91,34%, yang ketiga debt ratio 66,65%, lalu ada rasio likuiditas ada dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Yang rasio lancarnya 111%, rasio cepatnya 91%. Lalu ada rasio probabilitas. Ada ROA, ROE, dan NPM. ROA-nya 1,28%, ROE-nya 3,84%, NPM 2,56%. Lalu ada rasio leverage. Yang pertama DAR 66,65%. Yang kedua DER 33,35%. Lalu rasio aktivitas TAT 0,50. Yang kedua ITR 4,22. Lalu yang terakhir ada rasio pasar EPS 14,13. Lalu PER 7,08. Lalu yang terakhir PBV 0,27. Selanjutnya ada perbandingannya. Yang pertama ada rasio lancar, kesimpulannya baik. Analisisnya PT Intip mampu membayar utang lancarnya sebesar 237,97% dari aset yang dimiliki. Ada rasio cepat, baik juga kesimpulannya. Analisisnya setiap perusahaan mampu membayar utang lancar dan siklus operasional. Yang ketiga ada ROA, kesimpulannya baik juga. Analisisnya PT Intip telah efektif menggunakan aktifannya dalam kegiatan operasi sehingga membawa pengaruh positif bagi investor. Selanjutnya itu ada ROE, kesimpulannya cukup baik. PT WSBP dan PT Intip mampu mengoptimalkan modal dari investor sebesar 9,04% dan 12,73%. Berikutnya ada NPM, kesimpulannya baik.
PT SMBR memiliki tingkat rasio di bawah 5% dengan sebesar 0,07% lebih rendah daripada perusahaan yang lainnya. Dan perusahaan lain mampu memperoleh tingkat keuntungan dari laba bersih yang dapat dari nilai penjualan. Selanjutnya ada DAR. Kesimpulannya kurang baik, PT Intip menggunakan sedikit uang, yaitu di bawah 100% untuk memperoleh aset. Selanjutnya ada DER. Kesimpulannya baik, analisisnya PT Intip menunjukkan bahwa hutang yang dimiliki perusahaan lebih kecil daripada aset yang dimiliki perusahaan. Begitupun PT lainnya. Lalu ada TAT, kesimpulannya cukup baik, analisisnya setiap perusahaan mampu mengelola asetnya lebih baik dalam meningkatkan penjualan. Lalu ada ITR, kesimpulannya cukup baik, analisisnya dengan tingkat rasio dan penjualan yang dimiliki perusahaan dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu ada EPS, kesimpulannya baik. Analisisnya PT WTON memiliki tingkat pertumbuhan keuangan yang tinggi sebesar 1.413% dari perusahaan yang lain. Selanjutnya ada PR, kesimpulannya yaitu cukup baik. Dengan rasio yang dimiliki setiap perusahaan, maka harga saham di setiap perusahaan berada di harga semestinya. Yang terakhir yaitu PBV, kesimpulannya yaitu baik. Analisisnya PT INTP memiliki rasio yang tinggi, sehingga harga saham meningkat dibanding harga saham keempat perusahaan lainnya. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan menggunakan analisis rasio keuangan, yaitu analisis rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio pasar pada PT WSBP, PT SMCB, PT INTP, PT SMBR, dan PT WTON, maka kesimpulannya adalah yang pertama, setiap perusahaan dianggap mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, tetapi PT INTP dalam current rasionya menunjukkan adanya investasi yang cukup besar dalam persediaan. Yang kedua, berdasarkan analisis rasio profitabilitas, semua perusahaan memiliki kinerja yang baik. Hanya saja PT INTP memiliki tingkat rasio yang paling baik. Tetapi perusahaan mampu meningkatkan pendapatan dalam mengelola modal yang diinvestasikan dalam menghasilkan laba. Yang ketiga, kinerja setiap perusahaan berdasarkan analisis rasio leverage kurang baik karena tingkat rasio yang tinggi dan kurang maksimal dalam mengelola utangnya, sehingga menggunakan terlalu banyak hutang dari aset yang dimiliki, kecuali PT INTP menggunakan terlalu sedikit utangnya sehingga memiliki kinerja pada rasio leverage sudah baik. Yang keempat, kinerja setiap perusahaan berdasarkan analisis rasio aktivitas yang lebih baik, maka perusahaan mungkin memiliki inspirasi untuk membuat pengelolaan asetnya lebih baik dalam rangka meningkatkan penjualan. Yang kelima, kinerja PT WTON berdasarkan rasio pasar memiliki keuntungan yang lebih baik dari perusahaan lain. Yang keenam, secara umum dilihat dari rasio keuangan tersebut, perusahaan dapat dan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena rasio-rasio yang menunjukkan meningkatnya kinerja-kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dana yang kecuali pada rasio leverage kurang baik. Dari kesimpulan di atas, kami dapat memberikan saran, yaitu semua perusahaan sebaiknya lebih meningkatkan rasio leverage sehingga tidak terlalu banyak menggunakan utang-utangnya dari aset yang dimiliki. Sekian penjelasan dari kami. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.